Oke, Bang Ose. Jadi mengapa ya sekarang orang ribut mengenai Jessica? Supaya kalian rame tahu, saya ini ya bukan cuma praktisi, tapi beberapa kali membela kasus pembunuhan. Bahkan pernah membela kasus pembunuhan dengan tuntutan bebas. Nah, tanggal 7 Februari 2021, saya mengamati sidangnya Jessica. Di sana saya menulis untuk media sebelum Netflix tanggal 7 Februari 2021. Judulnya Mengenang 5 tahun kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Saya mulai tertarik pada waktu itu karena seorang hakim yang memutus memberikan nasihat kepada si Jessica. You ngaku aja, dia bilang, lebih baik ngaku. So kok rasa aneh. Jessica dengan tegas mengatakan dia bukan pembunuh. Kenapa hakim yang memutus masih memberikan komentar yang demikian? Itu tidak pernah terjadi di luar negeri. Hakim tidak pernah memberikan komentar terhadap putusannya. Nah, pada waktu itu kok Beng Beng Ong kok diusir ke luar negeri hanya karena izin imigrasi. Nah, kalau nggak telekonferensi saya orang pertama loh yang telekonferensi waktu perkaranya Pak Harto di Hamburg mewakili Habibie pada waktu itu. Nah, apakah pelanggaran imigrasi mengabaikan, menyingkirkan keahlian dia? Sama sekali tidak kok. Nah, kemudian datang Dr. Jaya yang 30 tahun mengenai Sedinya. Pertanyaan saya, waktu kejadian ya, tanggal 6 Januari itu, apakah ada yang tahu mengenai cyanida? Saya terus terang sebagai, katakanlah, praktisi yang biasa membela perkara pembunuhan, baru kali itu saya dengar cyanida. Nah, saya perhatikan ketika kelas selesai dibawa ke dapur, dicuci karena untuk tamu yang lainnya. Jadi saya pikir kok setelah 70 jam tidak dilakukan katakanlah otopsi, dan yang melihat di lambung bahwa tidak ada cyanida adalah Dr. Jaya. Katakan aja bahwa pendapat dari Dr. Jaya mengenai cyanida palsu, masukin dia ke penjara. Jangan berkeliling-keliling di keyakinan. Nah, tinggal hakim ini menyampingkan baik Beng Beng Ong maupun katakanlah ya si otopsi mengenai visum et repertum Dr. Jaya, Musakir punya pendapat, dan pendapat ahli lainnya yang mereka mengatakan kematian daripada si Jessica bukan karena cyanida. Nah, kalau seandainya mereka mengatakan, mereka berani, sudahlah si ahli ini membuat pendapat palsu biar jelas kan. Makanya saya katakan sebelum Netflix ini nanti Anda baca 3 surat saya, satu tanggal 7 Februari 2021, satu setelah Netflix tanggal 2 Oktober, satu tanggal 15 Oktober, saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena, gampang kok, kalau saya periksanya si Jessica, apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab, sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa, sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media menyampingkan saksi fakta di bawah sumpah yang diucapkan mereka di pengadilan, dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat, 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica jadi bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas itu sambil kan masalahnya sekarang dia minum.
masalah utama terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Terus mungkin kalau misalnya bukan Jessica yang membunuh Mirna, Mungkin siapa dia nih? sakit. Adik saya sakit lambung, menyerang jantung, meninggal. Itu kenapa nggak pernah diselidiki di situ? Ya kan? Jadi pertanyaan saya, Anda percaya nggak kepada ahli ini? Kalau nggak, bubarkan KUHP, selesai. Pasal 184 mengatakan ahli itu harus didengar. Ya, Jessica secara tegas sampai mati dan tidak akan meminta ampun kepada presiden karena dia nggak lakukan. Rekonstruksi aja dia nggak mau, bagaimana? Rekonstruksi yang memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Bang, jaksa kan mengatakan kalau misalnya otopsi tidak perlu dilakukan menyeluruh karena 3 bagian organ Mirna seperti lambung dan 2 lagi itu kan sudah cukup membuktikan kalau Mirna mati karena cyanida. Tanggapannya, Bang? 1000 perkara selalu pembunuhan mulai dari otopsi visum et repertum. Sekarang kan mengenai barang itu ada di lambung atau tidak, masa dikatakan tidak perlu? Kasus Trisakti juga visum dan repertumnya dengan otopsi kok. Itu kan masuk pembuktian, Pak. Bagaimana mengadili pembunuhan tanpa pembuktian, dan pembuktiannya di otopsi, Pak. Bang, pihak Koto sendiri sebagai kuasa hukum akan melakukan langkah hukum untuk Jessica untuk mendapat keadilan dan mendapat dukungan dari ribuan pengacara yang bersedia. 3.800 pengacara nggak begitu bodoh, artinya mau berpartisipasi kepada Jessica kalau tidak pernah membela perkara-perkara demikian. Coba ambil itu buku. Ini saya pernah bela loh. Ini Anda lihat, tuntutan bebas dalam perkara pembunuhan. Saya nggak ngomong kosong, saya bilang. Di luar negeri aja kan banyak ya, sudah divonis tapi terakhir salah vonis. Bang, tanggapannya setelah ribuan pengacara akan melakukan pembelaan untuk Saya Jessica. yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Bang, ayah Mirna sempat minta maaf kepada Oto Hasibuan, Bang. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya memang mesti yang itu yang dia lakukan. Dia udah tuduh macam-macam, tetap hebat di Sultan Sibuan. Dia punya kepala dingin, mukanya nggak berubah, dia dengan tenang menjawab. Itu kedewasaan seorang pengacara. Ribuan pengacara melaporkan Hakim Binsar Gultom karena diduga melanggar kode etik sebagai hakim karena Ya. memberikan tanggapan. Seorang hakim tidak pernah mengkomentari putusannya di luar sidang. Masa dia minta begini? Yang saya tahu ya, Jessica ngaku aja, yang benar aja. Sampai mati juga Jessica nggak mau ngaku untuk hal yang dia tidak lakukan. Nggak etis loh begitu-begituan. Makanya sekiranya ini pembelajaran bagi semua hakim. Ya, kadang-kadang ada hakim kata-katanya kita panggil dia yang mulia. Saya ngalami sendiri di Jakarta Pusat. Wih, kata-katanya maki-makian lah, katakanlah anggaran dasar abal-abal, ini bohong apa semuanya, nggak bisa katakan demikian. Dia dengar aja, kemudian dia timbang-timbang kan, ya mana yang benar mana yang salah. Memang masih banyak hakim yang mesti belajar bagaimana mesti bersikap di persidangan. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, di satu pihak pengacara panggil dia yang mulia, di lain pihak kelihatan dia memihak, misalkan contohnya. Itu nggak bisa. Memang masih banyak hakim yang benar-benar profesional, tapi ada juga hakim-hakim yang mesti kita laporkan ke kode etik karena kelakuannya
Bang Wamenkumham yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan hal tersebut dituding oleh netizen karma atas kesaksian yang membuat Jessica dihukum 20 tahun penjara. Mengenai putusan KPK, tersangka itu sangat mencampuri. Yang kebal hukum cuma si Novel Baswedan. Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, tetap aja dia bebas. Ya, ini saya bikin buku yang kebal hukum. Coba lihat nanti. Semua orang tersebut, Bibi Chandra, Abraham Samad, kemudian si Denny Indriana yang pernah P21 bebas. Mereka yang kebal hukum di Indonesia, yang kebal hukum, yang punya hukum cuma mereka kok. Yang lain kalau tersangka mesti masuk. Dan sebenarnya ya, dia wakil menteri hukum dan HAM, nggak usah lah berkomentar ya. Kalau saya katakan demikian, bijaklah, diam adalah emas, itu aja. Kalau hukum karma, saya nggak ahli mengenai karma sih, jadi saya nggak kasih komentar mengenai hal itu. Bang, apa bersedia Bang untuk membela Jessica dengan gratis agar Jessica mendapat keadilan? Saya ngomong sebelum Netflix loh. Dari dulu kan saya mengkritisi pelanggaran hukum, sampai-sampai saya bikin buku korupsi Bibi Chandra, akhirnya gua masuk penjara, tapi nggak apa-apa. Itulah risiko perjuangan hukum kan. Bang, ini kan udah 2 kali PK ya Bang, apa masih bisa dilakukan Bang? Ya, terobosan hukum selalu bisa. Waktu saya kondangan Karta kan nggak pernah bisa PK kan, tapi akhirnya bisa ini. Dan saya sampai bikin buku begini, ini gua nggak pernah ditangkap. Kamu mengatakan mereka kebal hukum, ini perkaranya semua sudah P21 Pak. Antasari yang mau membersihkan KPK justru dimasukin penjara karena rekayasa pembunuhan. Tapi begitulah hukum di Indonesia. Tapi kalau nggak ada pengacara yang berani ngomong, kapan mulainya hukum ini mesti diperbaiki Pak SCTV. Dan tentu saya tahu andil Anda besar di dalam penegakan hukum. Terus Bang, setelah Jessica 7 tahun mendekam di penjara, apa yang bisa ngebales kurungan Jadi itu? saya yakin sekali kalau hakim-hakim ini setelah mendengar suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, toh Vox Populi Vox Dei, maka keyakinan pasti akan datang bagi Jessica. Itu keyakinan saya. Dan berdasarkan analisa bukti-bukti dan pengalaman saya sebagai pengacara selama 50 tahun lebih. Terakhir mungkin Bang, apa yang mau disampaikan melihat kasus Mira? Ya, sebagaimana Anda baca dalam majalah saya kan, majalah bukan saya, no fair trial, bebaskan Jessica. Majalah ini sudah saya sampaikan kepada Jessica melalui klien saya di Pondok Bambu.